Seorang DJ Inggris mendapat kecaman karena pernyataan tidak sensitifnya yang dibuat mengenai BTS, industri K-pop, dan komunitas Asia secara keseluruhan. Matan Zohar, yang lebih dikenal sebagai Matzo, adalah seorang produser dan DJ Inggris yang menjadi terkenal karena kemampuan memproduksi musik elektronik. Dan sementara dia sebelumnya dikenal karena bakat musiknya, dia baru-baru ini mulai menjadi berita utama setelah tweetnya tentang K-pop menyebar seperti api. Beberapa hari yang lalu, DJ membuat kata-kata kasar terkait K-pop, menyebut genre musik sebagai ceruk di barat, sambil mengklaim bahwa kesuksesan BTS hanya dimungkinkan karena dorongan perusahaan. Dia juga berbagi kecurigaannya di balik penggemar grup K-pop dan bagaimana dia tidak percaya getaran palsu dari semuanya karena gambar profil karakter anime yang tampaknya dimiliki oleh setiap penggemar Twitter K-pop. Matsu melanjutkan tweetnya dengan membagikan keyakinannya tentang K-pop dan cara industri menjadikan anak-anak menjadi ikon budaya. Karena omelan terkait K-pop termasuk BTS, mega bintang, penggemar K-pop menggali lebih dalam Matsu dan masa lalunya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, netizen menemukan tweet anti-Asia mantan DJ yang sejak saat itu mulai menjadi viral karena menyebar ke seluruh media sosial. Salah satu tweet DJ sebelumnya adalah tanggapan yang dibuat untuk pengguna Twitter lain yang men-tweet, "Mari kita bunuh Doge," sementara Doge mengacu pada cryptocurrency Dogecoin. Matzo menjawab dengan kirim dia ke restoran Korea. Itu tidak semua, DJ memiliki banyak tweet masa lalu lainnya yang berkaitan dengan komunitas Asia, men-tweet hal seperti demam kuning yang menyebut penggemar K-pop sebagai iringan gadis Korea yang tampak kutu buku. Tidak lama kemudian, Matzo menjadi pusat reaksi keras ketika penggemar K-pop mulai memanggilnya untuk komentarnya mengenai genre musik, serta seluruh komunitas Asia. DJ berbagi permintaan maaf resmi tak lama setelah itu untuk kata-kata tidak sensitif dan komentar menghina yang ditunjukkan pada komunitas Asia. Dan sementara Matzo berbagi permintaan maaf setelah reaksi, itu mungkin tidak cukup untuk semua netizen yang marah, karena DJ akhirnya memasukkan akun Twitternya dan akun Instagramnya ke private. Yang kedua, pembaruan dekalkomania Jungkook BTS yang memilukan membuat ARMY sedih. Jungkook telah membagikan pembaruan tentang dekalkomania. Pada ulang tahunnya yang ke-22, Jungkook merilis preview dari lagu bahasa Inggris yang sedang dalam proses dekalkomania. Dekalkomania adalah teknik yang biasa digunakan oleh seniman surrealis yang melibatkan pemindahan desain dari kertas ke permukaan lain seperti tembikar. Dalam liriknya, Jungkook menggunakan dekalkomania sebagai metafora untuk eksplorasi diri dan identitas. Liriknya berbunyi, "Semua angka terlalu besar, tidak bisa keluar dari permainan kamu. Oh, aku ingin melukisnya sepertimu. Tolong, aku ingin menjadi dekalkomaniamu." Lirik dari Dekalkomania. Selama 2 tahun, para penggemar dengan sabar menunggu untuk mendengar versi final dari Dekalkomania di mixtape pertama Jungkook yang diberi nama JJK1. Sayangnya itu mungkin tidak terjadi sekarang. Selama fan meeting BTS Zoom, seorang ARMY bertanya kepada Jungkook tentang dekalkomania. Ternyata lagu itu sudah tidak ada lagi dimanapun kecuali rekaman Twitter Jungkook dan di dalam ingatan. Dia menghapus file tapi mengatakan dia bisa membuatnya kembali. Meski begitu, beberapa penggemar berduka atas kehilangan yang memilukan dari lagu tercinta ini dan menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mendengar versi finalnya. 3. Jimin mengungkap dia memiliki alergi yang biasa tapi tak terduga. Dalam siaran langsung terbarunya, Jimin berbagi fakta tentang dirinya yang tidak diketahui penggemar selama 8 tahun terakhir. Kemarin, di pesta Zoom eksklusif BTS, Jimin berbagi akan mengadakan siaran solo yang bisa dihadiri semua penggemar. Sesuai dengan kata-katanya, Jimin melakukan siaran langsung untuk bergaul dengan ARMY dan membalas komentar mereka. Seorang penggemar ingin tahu apakah Jimin berencana untuk mengadopsi hewan peliharaan, dan jawabannya tidak terduga. Jimin mengatakan bahwa meskipun dia suka kucing, dia tidak bisa mengadopsinya karena dia alergi terhadap kucing. Alergi kucing? Informasi baru ini mungkin mengejutkan. Sulit dipercaya Jimin alergi terhadap teman-teman berbulunya karena dia sering memegang dan bermain dengan mereka di depan kamera. Alergi bervariasi dalam tingkat keparahannya, jadi mungkin saja Jimin bisa berada di sekitar kucing untuk waktu yang singkat, tapi tidak hidup bersama mereka setiap hari tanpa menderita kesehatan. Bagaimana dengan seekor anjing? Jimin memberitahu penggemar bahwa dia menyukai anjing, tapi dengan jadwal kerjanya yang sibuk, dia yakin dia tidak akan bisa memberikan anjing perhatian yang dibutuhkan.
Beberapa idola meminta orang tua mereka untuk merawat hewan peliharaan mereka saat mereka pergi. Tapi ini akan sulit bagi Jimin karena orang tuanya tinggal di Busan. Itu tidak berarti Jimin tidak berencana untuk memelihara hewan peliharaan suatu hari nanti. Dia mengatakan bahwa dia berpikir untuk mengadopsi satu ketika dia berusia 40 atau 50-an. Selain itu, Jimin mengejutkan Jepang karena netizen memilihnya sebagai penari terbaik dan lebih banyak atlet menyatakan cinta dan kekaguman padanya. Jimin dikenal sebagai pria paling populer di Korea Selatan berdasarkan peringkat reputasi merek dan survei Gallup. Tapi Jepang adalah negara lain di mana popularitas Jimin telah meroket untuk sementara waktu sekarang. Setiap minggu melihat selebriti Jepang menyebut Jimin dan menyatakan bahwa dia sebagai anggota favorit mereka di BTS. Beberapa hari terakhir telah merekam berbagai acara yang menunjukkan sebagai favorit di Jepang, mulai dari penyebutan oleh pembawa acara televisi, atlet, dan selebriti lainnya, hingga jajak pendapat pemenang yang dilakukan secara ketat di kalangan netizen Jepang. Pada tanggal 9 Agustus, Jimin muncul di tempat pertama dalam survei untuk penari terbaik di K-pop. Penyelenggara survei adalah NetLab dan melibatkan netizen Jepang secara ketat berlangsung dari 3 Agustus hingga 10 Agustus. Situs mengambil beberapa langkah untuk memastikan kredibilitas hasil, seperti memblokir akses ke situs dari luar Jepang. Dalam hal itu hanya penduduk Jepang yang bisa memilih. Selain itu, pemilih Jepang juga menghadapi regulasi untuk menghindari manipulasi hasil, seperti memastikan pemilih hanya bisa memberikan satu suara. Jimin menang dengan 16,3%. Selain itu, atlet Jepang lainnya telah mengungkap menjadi penggemar Jimin. Pada 10 Agustus, peraih medali emas softball, Miyu Goto membagikan kolase foto Jimin di Instagram Story, menyebutnya sebagai raja dan pangeran dan juga mengatakan bahwa dia sangat tampan. Miyu lebih lanjut menceritakan tentang Jimin yang berulang tahun dengan saudara laki-lakinya, menunjukkan betapa sayang dia padanya. Miyu bahkan memiliki nama Jimin di bio-nya di akun Instagramnya. Atlet lain, pesenam artistik, dan peraih medali di Olimpiade 2020 dan acara lainnya di tahun-tahun sebelumnya, Mai Murakami, juga mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar Jimin saat berada di acara yang disebut Sokaijo Variety Tsukiri. Bahkan, dia mengatakan bahwa dia mengenal Jimin sebelum dia mengenal BTS dan menjadi penggemar BTS setelah mengetahui Jimin. Jimin benar-benar menarik perhatian karena ia telah dikenal menarik banyak penggemar baru ke grup selama bertahun-tahun. Popularitas Jimin di antara para atlet di Jepang dan bahkan di Korea Selatan dan daerah lain sudah sangat tinggi. Atlet lain yang telah menunjukkan cinta untuk Jimin baru-baru ini termasuk Lee Hyubin, Yuzuru Hanyu, dan Douga Souza. Yuzuru bahkan menyatakan bahwa dia mempelajari tarian Jimin untuk belajar beberapa hal darinya. Jimin benar-benar seorang bintang karena berbagai atlet bintang telah mengungkapkan kekaguman mereka padanya baik secara visual maupun artistik. Dia terus menjadi inspirasi bagi para profesional berpengalaman yang berbicara tentang kekuatan dan pengaruhnya melalui keahliannya. Jepang adalah salah satu wilayah di mana ia jelas mendapatkan dukungan besar atas dedikasi dan keunggulan dalam pekerjaannya, dan diharapkan lebih banyak dukungan akan mengalir untuk Jimin dalam beberapa hari mendatang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.